Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya lagi kepikiran sesuatu jualan online tuh bisa nggak sih kaya raya? Nah, ini lagi berkutat aja di pikiran saya dan saya coba share apa yang terlintas di pikiran saya tentang jualan online tuh bisa nggak sih kaya raya? Oke, kita mulai langsung. Pertama, konsep dulu ya. Konsep ini sederhana banget. Jangan-jangan teman-teman lupa. Ingat, back to basic. Setiap teman-teman punya masalah, selalu mencoba cari basicnya apa, fundamentalnya apa. Jadi kalau kaya raya kan sesederhana pendapatan lebih besar dari pengeluaran, udah gitu aja. Kalau pengeluarannya lebih kecil daripada pendapatan ya nggak akan kaya-kaya, rugi. Sesederhana itu, ini konsep. Balik lagi back to basic. Lalu masalahnya adalah seberapa cepat, back to basic lagi. Kalau mau cepat, kita harus di kuadran satu yang ini. Nah, apa ini kuadran satu? Jadi ini ada grafik magnitude atau rupiah ya, uang sama scale alias quantity atau jumlah paket lah sederhananya gitu. Jadi kalau mau cepat kita harus jual yang magnitude-nya tinggi dan scale-nya juga besar. Yaitu simpelnya produk dengan profitnya gede kejualnya banyak, profitnya gede kejual banyak, magnitude tinggi, scale-nya besar. Itu bakal lebih cepat dibanding tiga kuadran yang lainnya. Kalau teman-teman di kuadran 2 misalkan, oke, kuantitinya banyak terjual, profitnya kecil, bisa juga kaya raya. Atau sebaliknya, kalau yang satu lagi profitnya besar, terjualnya sedikit, bisa juga kaya raya. Yang repot kalau kita berkutat di yang ketiga ini nih. Yang ketiga yang speed nomor 3 ini yang kita terjualnya sedikit, profitnya juga sedikit. Aduh, ini yang repot. Nah, realistisnya paling cepat tentu sekali lagi nomor satu, yang kedua tadi ya main, kalau orang bilang main quantity atau main margin tebal, itu terserah. Yang jelas kalau mau cepat banget itu harus scale-nya terjualnya banyak, profitnya juga tebal. Ini konsep basic. Jadi kalau mau kaya raya harus mengikuti konsep tersebut dan saya ragu kalau teman-teman bisa menyangkal konsep ini karena ini konsep sederhana sekali. Oke. Lalu konsep lagi. Jadi kalau kalau skemanya ini adalah skema yang berat untuk jadi kaya. Jadi ini saya punya skema grafik skema beban versus omset ya. Ini grafiknya ini X-nya ini adalah waktu, lalu yang ke atas ini adalah rupiahnya, dan yang hitam ini adalah omset. Ini adalah omset ya, dan merah ini adalah beban. Nah, kalau misalkan omset teman-teman naik dan bebannya juga naik dengan rasio yang sama, ini berat untuk kaya raya, berat banget. Karena yaitu omsetnya naik nih, bebannya juga naik. Kalau terus-terusan kayak gitu, atau jangan-jangan rupiahnya sama, omsetnya 100 juta, profitnya 10 juta, omsetnya 1 miliar, profitnya 10 juta juga. Nah, itu berat untuk cepat kaya raya. Poinnya adalah seberapa cepat, oke? Ini seberapa cepat kita kaya raya. Jadi kalau teman-teman jualan online tadi Shopee, TikTok atau Lazada atau apapun itu, kalau dihitung-hitung ternyata kayak gini, ini berat untuk cepat. Belum lagi kalau misalkan omset yang tinggi itu resikonya juga tambah tinggi. Resikonya tambah tinggi. Mungkin di tahun keempat udah langsung PKP. Itu kan resiko ya, PKP atau PPN. Terus belum lagi di tahun kelima misalkan karena udah besar gitu, banyak pencurian, banyak karyawan ya, banyak pencurian, banyak fraud, banyak penipuan atau apa. Intinya kalau scale-nya makin besar, omsetnya makin besar, eh, resiko jelas tambah besar, dan kalau cost-nya juga tambah besar atau bebannya juga tambah besar, itu berat untuk cepat kaya raya. Oke, ini konsep lagi. Yang kedua yang lebih ideal. Yang ideal itu sebetulnya kalau kita mau cepat kaya, itu bisnis atau jualan online yang misalkan omsetnya meninggi, tapi cost-nya oke, awal-awal tinggi sama, tapi lambat laun dia akan melandai. Ini cost-nya. Atau bebannya melandai tapi omsetnya meninggi. Ini bisa dicapai, bisa banget dicapai salah satunya dengan branding. Dengan branding yang menghasilkan repeat order karena nggak perlu lagi ngiklan. Repeat order tuh penting sekali. Jadi makanya kalau buat saya branding itu adalah ingat untuk beli. Kalau brandingnya bagus tapi orang nggak repeat order, ya sama aja bohong menurut saya. Jadi ini salah satunya ya. Jadi untuk menekan cost-nya ini rendah, yaitu brandingnya bagus. Terus apalagi mass production. Kalau teman-teman nyetok sendiri ya, nyetok sendiri entah bikin atau impor, kalau makin banyak kuantiti yang teman-teman datangkan atau teman-teman produksi harusnya makin murah. Nah, hati-hati. Jangan sampai ini teman-teman di sini yang khususnya yang produksi, karena saya pernah mengalami ketika kuantiti produksinya makin besar, makin banyak, ternyata biaya saya juga makin besar. Bahkan
Harusnya kan makin murah, harusnya makin bisa kita punya daya daya tawar ya ke vendor kita atau ke penjahit atau karyawan kita untuk memproduksi lebih banyak dengan harga yang sama misalkan. Ya intinya gini, idealnya tuh kayak gini, balik lagi ketika omsetnya tinggi, cost-nya tuh nggak ikutan tinggi ngikutin terus atau bahkan nyalip, jangan enggak, tapi ada satu titik di mana mulai melandai, entah entah itu tahun ketiga, keempat, kelima, ketujuh, entah itu di mana. Yang jelas ini idealnya seperti itu untuk jualan online. Sehingga jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jualan online itu bisa bisa kaya raya asal memenuhi kriteria tadi ya. Memenuhi konsep-konsep yang tadi. Nah, how-nya ini gimana? Nah, itu dia saya juga nggak tahu. Kalau tahu saya nggak akan bikin YouTube ini, teman-teman. Saya udah kaya raya duluan. Nah, lalu saya refleksikan ke bisnis saya. Bisnis saya yang online shop itu per per ya dalam last 365 hari ya di pembukuan itu ROI-nya atau untung bersih. Nah, untung bersihnya itu net profit margin atau untung bersihnya itu cuma 4 sampai 7%. Kecil banget. Online shop ya, saya ada jualan macam-macam, jualan gamis anak, jualan bantal, terus jualan Quran, jualan apa lagi ya. Nanti mau jualan jeans insya Allah, ya macam-macam. Ini 4 sampai 7% net profit marginnya. Terus YouTube saya ini, nah YouTube saya ini saya perkirakan itu net profit marginnya 15% karena HPP-nya nasi, HPP-nya waktu saya, terus HPP-nya kayak ini si tablet ini, mikrofon, terus device yang lain-lain itu net profit marginnya kurang lebih 15%. Lalu saya juga punya YouTube lain, English. Jadi saya punya bisnis lain, cek aja di Gradient Network. Silakan teman-teman kepoin ya. Ini gradientnetwork.com ini punya saya. Ini ada beberapa YouTube channel, ini YouTube channel saya dan khususnya 1, 2, 3, 4, yang 5 inilah. Yang 5 ini tutorial bahasa Inggris. Itu net profit marginnya itu 30 sampai 35%. Lalu saya juga main saham. Saya main saham santai, saya main compounding interest ya namanya. Saya cuma invest di bank syariah. Saya cuma beli bank syariah, BTPS, BRIS, BANK, terus apa satu lagi? Aladin tuh apa ya? BI. Aduh lupa saya. Saya cuma beli rutin aja, beli rutin, bukan yang trading. Itu dihitung-hitung ternyata 2% doang. Profitnya cuma 2%. Terus saya juga invest di emas, ketika lagi ada duit lebih saya beli emas, itu stabil alhamdulillah di 5% naiknya. Ini kecil-kecil, jadi online shop nih di kasus saya online shop tuh cuma 4% dan saya sekarang lagi jualan tools digital nih. Cek teman-teman di ganirozaki.com. Tools digital ini untuk online shop. Untuk online shop ini net profit margin saya bisa dibilang 99% karena HPP-nya cuma waktu saya, terus ilmu saya, apalagi udah itu aja, nggak ada yang lain. Jadi saya jual ada yang murah, ada yang mahal itu 99% ROI-nya, net profit marginnya. Ini tools untuk online shop. Untuk online shop bukan untuk naikin marginnya, tapi untuk mempermudah aja, mempermudah workflow-nya teman-teman. Di situ ada beberapa tools, teman-teman cek aja untuk bikin judul biar lebih cepet, terus biar nyari keyword biar lebih cepet, terus evaluasi iklan biar lebih cepet. Itu aja. Dan itu pun si tools ini jujur aja gak bisa ngedongkrak net profit margin online shop saya, tapi lebih cepat, bisa lebih cepat ngebuat workflow saya apa ya? Workflow tuh kerja saya, kinerja saya jadi lebih cepat sehingga saya bisa banyak fokus ke hal lain ya, fokus ke YouTube ini, fokus ke tadi yang Gradia ini ya, perusahaan saya namanya Gradia Networks ini. Terus saya bisa juga bikin tools digital. Jadi ya gitu. Jadi online shop saya bisa dibilang mengelolanya nggak terlalu capek kayak dulu gara-gara tools digital yang saya buat. Makanya teman-teman cek aja di ganirozaki.com, di situ ada tools pamungkas seller, ada beberapa, silahkan cek aja, kepoin. Mudah-mudahan bisa mempercepat, bukan memperkaya, tapi mempercepat proses kerjanya teman-teman. Sekian aja. Itu video ini, video konseptual, receh, dan intinya jualan. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.